Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Asatidzah, ustadzat, Bapak Ibu, kemudian para santri yang kami hormati, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di pagi ini di pekan pertama bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Jadi kita berada di tahun baru dalam kalender Islam. Yang kebetulan juga ini tahun baru dalam kalender pendidikan di pesantren Al-Madinah kita. Maka kita melihat ada wajah-wajah baru. Ada wajah baru, tentu ada santrinya dan juga ada wali santri. Kita menyampaikan ahlan wa sahlan di pesantren Al-Madinah ini. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa nanti akan ada sesi khutbah ta'aruf, dan materinya seperti yang sudah sempat disinggung dalam flyer. Insya Allah kita akan membahas bahasan yang berhubungan dengan tahun baru Islam, yang kebetulan kita berada di awal tahun baru ini, yaitu di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Kita perlu membiasakan menggunakan kalender Hijriah dan perhitungan-perhitungan Islam lainnya, karena berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan syariat, ya, berhubungan dengan posisi kita sebagai muslim dan muslimah. Kita mengenal ada istilah sahur sebelum subuh. Waktu sebelum subuhnya dinamakan sahar. Kegiatan makanannya namanya suhur. Makanan dan minuman yang dikonsumsi namanya sahur. Setelah itu lanjut ke subuh, fajar. Lalu dilanjutkan lagi dengan bukur atau bukroh, sampai akhirnya terbit matahari, syuruk. Lalu sekarang kita berada di waktu duha. Nah, semua ini bagian yang perlu kita kenali, karena ini berhubungan dengan syariat kita. Ada ibadah, ada kegiatan yang kita lakukan di waktu-waktu tersebut, yang kebetulan tidak ada istilahnya dalam bahasa Indonesia. Seperti misalnya istilah tadi, sebelum subuh itu namanya apa? Dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal istilah itu. Ya, kita mengatakan pokoknya malam, ya, atau akhir malam, ya. Tapi akhir malam itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kemudian sama juga tadi ba'da subuh. Namanya apa? Ya, pokoknya pagi-pagi, ya, pagi-pagi ba'da subuh. Nah, di syariat kita mengenal ada beberapa istilah tersebut. Nah, sekarang ini kita berada di pekan pertama bulan Muharram. Ya, bulan Muharram itu bulan pertama dalam kalender Islam. Ada 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Nah, 12 itu Muharram, Safar, Musa, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ra dan Ra. Kemudian berikutnya Jumadil, ya. Ju dan Ju, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Berikutnya lagi itu sudah 6, satu semester. 6 berikutnya Ro, ya, Rajab,
kemudian Sya'ban, Ro, Sya. Yang berikutnya juga singkatannya sama, Ro dan Sya, Ramadan dan Syawal. Di ujungnya dua yang berpasangan, Dzu dan Dzu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, bulan Muharram ini apa keistimewaannya? Termasuk salah satu bulan haram, salah satu bulan suci. Ya, jadi bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan suci, bulan haram. Tapi juga termasuk bulan yang istimewa karena dinamakan dengan bulannya Allah, Syahrullah. Nabi SAW bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang namanya Muharram. Dinamakan Syahrullah. Semua yang dikaitkan dengan Allah pasti istimewa. Ada namanya baitun, rumah. Tapi kalau ditambahkan dengan Allah jadi istimewa, jadi Baitullah. Ada kitab, dan banyak kitab di muka bumi ini. Tapi kalau ditambahkan dengan tambahan Allah, Kitabullah, jadi istimewa. Sama juga dengan bulan. Bulan jumlahnya 12, semuanya sama, tetapi ketika yang satu diberi tambahan Allah, Syahrullah, berarti dia menjadi istimewa. Syahrullah. Nah, itu keunikan, keistimewaannya. Nah, ini berkaitan dengan bulan Muharram. Dan di bulan ini sekaligus disebutkan dalam hadis tersebut merupakan bulan yang dianjurkan untuk berpuasa. Bahkan puasa di bulan Muharram punya kedudukan urutannya setelah puasa Ramadan. Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang namanya bulan Muharram. Sama seperti afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling utama sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Ini sholat yang paling utama. Ini keutamaan bulan Muharram. Kemudian biasanya kita menyebut bulan lalu ditambahkan dengan tahun dan ada nomor urutnya. Kali ini nomor urutnya 1446 Hijriyah. Urutan nomor 1, 2, 3 sampai 1446 itu awalnya, kisahnya, ceritanya itu adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an saat itu ngirim surat, beliau sebagai khalifah, ngirim surat kepada salah seorang gubernurnya. Ternyata ada masukan dari salah seorang gubernurnya karena surat yang dikirim tidak mencantumkan tahun. Kalau disebutkan suratnya dikirim kapan, bulan Rajab. Ini tahun kapan? Rajab tahun ini atau Rajab tahun lalu? Nggak jelas. Maka sejak saat itu Umar bin Khattab berijtihad, kumpulkan para penasehatnya, lalu diskusi. Kira-kira ini yang paling pas ini, kapan kita menghitung tahun satunya dalam kalender Islam? Ada 3 usulan. Usulan pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai tahun 1. Usulan kedua, hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai tahun 1. Dan yang ketiga, wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai tahun 1-nya. Nah, dari 3 usulan ini akhirnya dari diskusi yang ada, keputusannya bahwa tahun 1 itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW.
Itu tahun satunya. Ini hijrah akhirnya kemudian dikenal dengan tahun Hijriah. Dan kita bersyukur alhamdulillah yang diputuskan adalah tahun 1 itu hijrah. Karena hijrah itu bergerak. Sementara kalau wafat itu berhubungan dengan kematian. Tapi kalau hijrah maka ada gerak yang muncul. Nah, kita akan cerita sedikit tentang perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sekaligus nanti dari situ kita bisa pahami kapan sebetulnya peristiwa hijrah. Nah, ceritanya itu peristiwa hijrah itu dimulai dari ketika orang-orang musyrikin ingin menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin menghentikan dakwah, gimana caranya menghentikan dakwah ini? Lalu mereka mengadakan pertemuan. Tempatnya di tempat yang namanya Darun Nadwah. Tempatnya di Darun Nadwah. Kemudian yang kumpul kabilah-kabilah yang merupakan tokoh-tokoh atau kabilah-kabilah terpandang di kota Mekah. Ada kabilah Abdi Syams, ada kabilah Naufal bin Abdi Manaf, ada kabilah Asad bin Abdul Uzza, ada kabilah Bani Makhzum, ada kabilah Bani Saham, ada kabilah Bani Jumah, ada kalau di bukunya Imam Ibnu Ishaq setidaknya ada 7 kabilah yang ikut dalam pertemuan tersebut. Dan masing-masing kabilah diwakili oleh tokoh-tokohnya. Misalnya kabilah Abdi Syams diwakili oleh Abu Sufyan bin Harb. Bani Makhzum diwakili oleh Abu Jahal. Lalu nanti ada Bani Saham, Bani Jumah, ada Umayyah bin Khalaf, ada Munabbih, ada sekian banyak tokoh yang semuanya adalah tokoh-tokoh di kota Mekah. Ketika disebutkan namanya semua orang paham ini tokoh. Seperti Abu Jahal misalnya, itu tokoh. Semua orang kenal. Nah, kumpul di tempat itu. Namanya Darun Nadwah. Tidak semua orang ikut. Dan ini pertemuannya pertemuan sangat penting. Pertemuan sangat penting kenapa? Karena pertemuan ini adalah pertemuan membahas masalah yang sangat penting. Pembahasannya apa? Agendanya gimana caranya menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka kumpul, lalu mereka musyawarah, diskusi. Nah, di pertemuan itu ketika tokoh-tokohnya sudah hadir, tiba-tiba ada seorang kakek tua mau datang dan ikut masuk. Lalu ditanya, dan riwayat ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad, Ibnu Katsir, Imam Baihaqi. Ada dialog. Nah, di dialog itu lalu mereka tanya, "Man anta?" Riwayat yang lain mengatakan, "Manis syekh?" Wahai orang tua, siapa Anda ini? Siapa Anda ini? Kok mau ikut di pertemuan ini? Pertemuan tokoh-tokoh Quraisy. Jenengan ini siapa? Sinten? Kok mau ikut di pertemuan? Mau ikut masuk? Apa jawaban Syekh ini? Dia mengatakan Syekhun min ahli Najd. Orang tua dari Najd. Najd itu
bukan Mekah, bukan Madinah. Itu Mekah Madinah biasanya dinamakan Hijaz. Kalau Najd itu wilayahnya Riyadh, Qasim. Nah itu wilayah namanya Najd. Berarti jauh. Kakek tua ini datang dari tempat yang jauh, datang ke mana? Datang ke Mekah untuk ikut pertemuan terbatas tersebut. Nah, ketika disampaikan Syekhun min ahli Najd, saya ini kakek tua dari Najd, lalu dia mengatakan, saya datang karena mendengar kalian kumpul, kalian sepakat untuk bertemu, kumpul di tempat ini, dan kalian bersepakat untuk membicarakan agendanya tadi, bagaimana caranya menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kakek tua ini mengatakan, siapa tahu saya bisa memberi saran, saya bisa memberi nasihat, memberi masukan, memberikan pandangan kepada kalian. Dan itulah sebenarnya cirinya orang tua. Orang tua itu kan salah satu kelebihannya apa? Memberikan nasihat, saran, masukan. Kenapa? Karena pengalaman hidup. Karena pengalaman hidup. Jadi bisa ngasih saran, sebaiknya jangan begini. Kenapa? Karena sudah punya pengalaman sebelumnya. Disarankan sebaiknya jangan begitu. Kenapa? Karena sudah pernah punya pengalaman sebelumnya. Ya, punya pengalaman sebelumnya. Nah, ini kelebihannya orang tua. Akhirnya orang tua itu diizinkan ikut pertemuan. Padahal dia bukan penduduk Mekah, apalagi tokoh. Cuma ngakunya orang dari Najd. Jadi sebetulnya orang ini misterius, tidak diketahui sebetulnya siapa. Nah, ternyata benar, dia memang datang secara khusus untuk terlibat dalam pertemuan tersebut dan ngasih masukan. Setiap usulan yang disampaikan selalu ditanggapi oleh orang tua ini. Usulan pertama, ada yang mengusulkan gimana caranya kalau Nabi Muhammad SAW ini ditangkap aja. Ditangkap, dikurung, kalau di zaman kita sekarang namanya dipenjara. Nah, orang tua ini komentar, menurut saya pendapat ini kurang tepat. Karena kalau dikurung, kan pengikutnya banyak. Nanti pengikutnya datang minta supaya dibebaskan. Dan ini nggak pas. Akhirnya usulan kedua muncul. Gimana kalau kita usir aja dari kota Mekah? Kalau diusir, kita sudah tidak lagi melihat wajahnya, tidak lihat tidak dengar suaranya, dan kita terbebas dari gangguannya. Ini usulan dari orang kedua. Lagi-lagi kakek tua ini ngasih pendapat. Menurut saya pendapat ini kurang tepat. Menurut saya pendapat ini kurang tepat. Nah, akhirnya kemudian diusulkan dengan usulan ketiga. Yang usulan ketiga ini dari Abu Jahal. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Likulli ummatin Fir'aun. Setiap umat itu ada Fir'aunnya. Dan Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Pada saat mau usul, Abu Jahal mengatakan, saya punya usul yang mungkin kalian tidak bayangkan sebelumnya. Kalau sekelas Fir'aun itu usulannya pasti sangat jahat. Ya kira-kira kalau nyolong, Fir'aun tuh nggak mungkin nyolong dompet terus uangnya cuma 100.000, 200.000, itu bukan kelasnya Fir'aun. Ya, kalau Fir'aun nyolongnya cuma 100.000, 1 juta, itu bukan levelnya Fir'aun. Kalau nyolongnya triliun, nah itu kelasnya Fir'aun. Nah, jadi artinya kalau cuma nyolong kelasnya cuma 100.000, 500.000, 1 juta, itu bukan levelnya Fir'aun. Itu kalau level nyolongnya. Level mencurinya nggak mungkin kelas-kelas yang kecil. Kalau membunuh, levelnya Fir'aun itu bukan membunuh 1-2 orang,
membunuh ratusan atau ribuan orang. Nah, itu baru levelnya Fir'aun. Nah, dia usulkan begini, Abu Jahal usulkan masing-masing kabilah ngutus pemuda yang kuat, bawa pedang yang sangat tajam, lalu kita bareng-bareng membunuh Muhammad ini. Coba lihat, usulannya sudah sangat jahat dibanding dua usulan sebelumnya. Pertama, usulannya membunuh. Berarti ini pembunuhan berencana, direncanakan. Lalu yang kedua, perencanaannya itu dengan sangat matang sampai dihitung bagian per bagiannya. Siapa yang akan terlibat? Semua kabilah. Dan dia sudah memperkirakan kalau nanti keluarga Nabi Muhammad SAW menuntut nyawa dibayar nyawa, nggak bisa. Karena apa? Yang terlibat pembunuhan semua kabilah. Semua kabilah yang terlibat. Maka sudah pasti pilihannya tebusan, diat. Minta tebusan 100 ekor unta. Nggak mungkin minta nyawa dibayar nyawa, karena apa? Berurusan dengan semua kabilah. Ini artinya orang ini betul-betul sudah menghitung resiko yang akan muncul. Yang bisa begini, yang bisa begini adalah orang yang memang punya pengalaman melakukan kejahatan ini. Orang kalau nggak biasa melakukan kejahatan, itu nggak bisa punya cara memikirkan, cara merencanakan sampai detail. Sama seperti begini. Sekarang kalau orang baik-baik, kemudian tiba-tiba ditawari oleh orang, diminta untuk memasarkan narkoba. Ya kira-kira ginilah Bapak Ibu sekalian, ini tiba-tiba diminta untuk memasarkan narkoba. Itu pasti pusing memikirkannya. Gimana caranya? Karena memang itu bukan dunia kita. Mau jualan buka warung, ya nggak mungkin. Kan pasti ketahuan. Mau jualan online juga nggak mungkin, karena pasti ketahuan. Lalu gimana caranya sembunyi-sembunyi? Ya nggak bisa juga, karena memang itu bukan dunia kita. Kita nggak kenal dengan dunia melakukan kejahatan tersebut. Tapi bagi bandar narkoba ada aja caranya. Bandar narkoba di Indonesia ini kan caranya ada aja untuk bisa lolos. Dan dia sudah ngitung, kalau nanti ketangkap polisi gimana bayar polisinya, kalau nanti masuk ke pengadilan gimana bayar, mulai dari panitera, jaksa, hakim, itu sudah dihitung semua. Ini kira-kira pengacara yang bisa meloloskan siapa? Pengacara yang nakal itu kira-kira siapa yang bisa ngatur kasusnya supaya beres? Nah, kalau kemudian ini berurusan dengan aparat keamanan, kira-kira yang di atasnya mereka siapa? Sehingga itu yang dikerjakan. Inilah yang ada di benaknya Abu Jahal. Dia sudah ngitung semuanya. Sampai akhirnya diputuskan. Putusannya apa? Keputusannya bahwa berarti kita putuskan pembunuhan. Keputusannya pagi, lalu kapan dilaksanakannya? Malam. Di malam itu langsung akan dilaksanakan. Nah, malaikat Jibril yang tahu informasi tersebut langsung menginformasikan kepada Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan hari itu juga harus meninggalkan rumah. Nah, di buku-buku tadi yang kami sebutkan ada Imam Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, kemudian Ibnu Sa'ad, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa kakek tua itu adalah iblis. Iblis yang berubah wujud menjadi manusia. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari situ? Ini berarti iblis tahu persis pertemuan itu sangat penting. Sampai-sampai tidak menugaskan setan, nggak menugaskan pasukannya. Tiap hari iblis itu ngirim pasukan kemana-mana, termasuk ke rumah kita, termasuk pada diri kita. Gimana caranya supaya
kita ini jauh dari Allah SWT. Mulai dari susah bangun subuh. Gimana caranya biar subuh nggak bangun? Itu kerjanya siapa? Kan setan bertebaran di mana-mana. Apakah iblisnya turun tangan langsung? Nggak perlu itu. Sudah cukup dari siapa? Ya pasukannya kan banyak. Pasukannya banyak. Ini kalau Tebon ini berapa kakak, Pak? 300-an. Ya itu setannya juga jumlahnya ya disesuaikan dengan jumlah yang pas dengan jumlah penduduknya. Dan yang diganggu supaya nggak sholat subuh berjamaah, nggak sholat subuh tepat waktu, semuanya kita. Semua kita dapat gangguan. Itu satu, baru cuma urusan sholat subuh. Sehingga pas mau bangun beratnya luar biasa. Terus berikutnya apa lagi? Berikutnya gangguan-gangguan yang lain. Dan dalam satu hadis disebutkan, hadisnya sahih, iblis itu menerima laporan dari pasukannya, dari para apa istilahnya keroco-keroconya deh. Laporan, saya sudah mengganggu orang ini, mengganggu orang itu. Termasuk ketika ada yang laporan begini, laporannya saya mengganggu rumah tangga seseorang, sampai akhirnya berujung dengan pisah. Suami pisah dengan istri. Nah begitu dapat laporan itu, apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis mengatakan anta. Nah ini baru jos nih. Jadi iblisnya memberikan penghargaan kepada pasukannya yang berhasil merusak rumah tangga manusia. Jadi musuhan, jadi sampai akhirnya pisah. Pisahnya entah suami mencerai istri atau istri minta pisah dengan suami, pokoknya rumah tangganya berantakan. Nah iblis ngasih penghargaan, nah ini top markotopnya. Dikasih penghargaan karena apa? Berhasil merusak rumah tangga orang. Apakah iblis turun? Tidak. Iblis gak turun tangan langsung. Maka kita bisa bayangkan kalau iblis turun tangan langsung, iblis cawe-cawe langsung, itu berarti pertemuan ini sangat penting. Sampai datang langsung, terlibat langsung, turun tangan langsung, dan tidak menugaskan pada pasukannya. Padahal pasukannya banyaknya luar biasa. Bayangkan orang sedunia ini jumlahnya berapa? Tadi kita cuma nanya Tebon itu berapa jumlahnya, Sleman berapa, sedaerah istimewa Yogyakarta ini berapa, dan tiap hari kita diganggu. Kan tiap hari diganggu. Tadi kita sebutkan contohnya cuma sholat. Itu baru cuma sholat aja berapa jumlah kaum muslimin di daerah istimewa Yogyakarta ini. Ada yang jadi sholat tapi aras-arasan ya. Males. Itu kan kerjanya setan. Terus selain sholat apa? Sebelum sholat, kalaupun sudah bangun mau wudhu juga gangguan dari setan juga ada. Terus wudhu, sholat, apa cuma itu? Gangguan yang lain. Gimana caranya hubungan antar anggota masyarakat jadi rusak? Hubungan seseorang dengan tetangganya jadi rusak. Ini juga kerjaannya setan. Terus apalagi semua yang bisa dilakukan oleh setan dia akan lakukan. Nah, di pertemuan itu yang turun tangan langsung iblis. Jadi iblis betul-betul ingin memastikan keputusan rapatnya itu sesuai dengan keinginannya. Makanya turun tangan langsung, cawe-cawe langsung. Nah, kalau sudah sampai di level ini berarti ini ada hal yang sangat penting. Sampai tidak menugaskan. Nah selanjutnya proses hijrahnya. Nabi Muhammad SAW ketika dapat perintah langsung ke rumah Abu Bakar, lalu minta supaya Abu Bakar menemani, tapi mengatur strategi. Ini ada poinnya. Ada poin yang namanya strategi.
Strategi hijrahnya gimana? Diatur karena apa? Beliau sebagai orang yang dicari-cari. Kalau bahasa orang sekarang DPO. Orang yang dicari-cari. Gimana caranya? Diatur. Beliau mengatur Ali bin Abi Thalib disuruh untuk tidur di tempat tidurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mengatur putra-putrinya berikut pembantunya. Asma, Aisyah itu menyiapkan makanan sampai makanan itu diikat. Di buku-buku sejarah itu sampai diceritakan detail sampai ngikat makanannya. Karena kan bawa makanan itu kan perlu diikat. Kenapa? Karena kalau bawa makanan terus terbuka di depan orang, terlihat di depan orang, bisa mencurigakan. Ini kok bawa makanan keluar rumah? Ini mau dibawa kemana? Maka diikat. Asma saat itu nggak punya tali, tapi punya kain yang mengikat pinggangnya, yang kemudian di kemudian hari kita mengenal ikat pinggang. Karena nggak ada yang lain, lalu tali itu, kain itu, ya karena kain dibelah menjadi dua, yang satu tetap digunakan untuk ikat pinggang, satu lagi digunakan untuk mengikat makanan yang akan dibawa kepada Rasulullah SAW dan bapaknya Abu Bakar. Tapi Asma tidak diberitahu di mana tempat persembunyian bapaknya, di mana tempat persembunyian Rasul SAW. Cuma kerjanya apa? Pokoknya bikin makanan. Yang ngantar makanan Abdullah. Itu pun Abdullah berangkat ngantar makanan supaya jejak kakinya tidak hilang, tidak ketahuan. Kemudian juga sekaligus ngantar minuman dalam bentuk susu kambing. Maka Amir bin Fuhairah bawa kambing. Begitu sampai di sana, selain ngantar makanan, minumannya apa? Kalau bawa air begini, netes-netes kan bahaya, mencurigakan. Bawa kambing aja, sampai di atas diperah, jadi susu kambing diminum. Setelah itu turun lagi. Dan itu cara ngatur yang luar biasa, ya, cara ngatur yang luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa beliau selain Nabi Muhammad SAW juga Abu Bakar tahu persis bagaimana caranya memelihara kambing. Ini sekaligus juga menjadi pengetahuan yang perlu dikenali. Apalagi kalau bisa sampai keterampilan. Perlu dikenali oleh siapa? Pertama oleh para ustadz-ustadzah, kemudian yang kedua oleh para santri. Memelihara kambing itu gimana sih? Ya. Karena apa? Karena yang namanya kambing itu termasuk hewan yang juga dulu para nabi, para rasul memelihara kambing. Ma min nabiyyin illa ro'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun dari nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sampai nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang nabi pun melainkan semuanya menggembala kambing. Sampai sahabat bertanya, apakah anda juga ya Rasulullah? Iya, dijawab oleh Nabi SAW. Nah, kuntu ar'aha ala qararito li ahli Makkah. Saya dulu juga menggembala kambing dan dapat upah dari menggembala kambing. Salah satunya yang perlu dipelajari kalau menggembala kambing itu kan, kalau kambing itu bunyinya pada saat mengembek, ya, mbek gitu. Itu kan harus dikenali oleh penggembalanya. Ini mengembeknya tuh lapar, haus, sakit, terus takut, terus apa lagi, Pak? Nih, apa? Bahagia juga. Terus kepingin kawin. Itu kan bunyinya ngembek semua kan? Kan nggak cerita. Misalnya pas lagi lapar ngomong lapar gitu. Kan bunyinya embek. Terus kalau pas haus ya embek juga gitu. Kalau pas sedih ya embek juga gitu. Terus kalau gembira embek juga gitu.
Itu bedakannya gimana deh? Nah, kalau penggembala kambing ya harus ngerti deh. Mbek yang ini tuh artinya ini lapar deh. Mbek yang ini artinya gembira atau sedih atau takut. Kan bunyinya sama itu. Bunyinya sama. Nah, kalau menggembala kambing harus belajar gitu. Maka kalau menyiapkan calon pemimpin, kenapa dalam ilmu sirah nabawiyah, kalau menyiapkan calon pemimpin itu salah satunya perlu belajar memelihara kambing. Karena apa? Dia harus ngerti meskipun bunyinya sama tapi maksudnya beda. Dan harus ngerti tuh pemimpin tuh. Nah, ini pemimpin lawang bunyinya beda dianggap sama semua kan kebangetan pemimpinnya. Memang nggak punya hati, ya, bukan nggak punya telinga dan mata, ya. Nggak peduli dengan rakyatnya. Nah, kalau ngerti kan harusnya apa? Dia peka. Bahkan bayangkan suaranya sama, itu dia bisa bedakan ini. Oh, ini lapar ini. Bunyi mbek berikutnya ini haus ini. Ini apa? Ini takut. Ya, dan ini katanya kata dokter hewan, itulah kelebihannya dokter hewan daripada dokter yang lain. Kalau dokter umum, dokter anak, itu kan udah ketahuan dari apa? Begitu ditanya, jawabnya bilang, ini sakitnya sebelah sini. Terus sakitnya sudah 2 hari gitu. Terus gimana rasanya? Demam, terus muntah-muntah. Nah, itu bisa diceritakan. Lah kalau kambing gimana ceritanya? Apa kambingnya cerita gitu? Gimana caranya kambing cerita kalau saya nih muntah-muntah sudah 2 hari gitu. Masuk angin ya. Demam, pusing. Nah, itu kalau dokter biasa itu langsung bisa tanya. Pusingnya sebelah mana itu sampai bisa ditanyakan dah. Saya pusingnya bagian belakang sini. Itu bisa cerita kalau manusia. Kalau kambing gimana caranya? Kan bunyinya sama, bunyi mengembeknya itu sama gitu. Mbek gitu. Lalu ditanya, ya jawabannya mbek terus gitu. Sama juga dengan kucing kan, kalau kucingnya mengeong terus gitu. Gimana caranya kita tahu mengeongnya ini memang haus, lapar. Nah, itu ilmu tersendiri. Makanya Nabi SAW ketika disiapkan menjadi seorang pemimpin, beliau juga belajar dari memberikan perhatian pada hewan. Dan begitulah seharusnya seorang pemimpin. Sama persis dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ketika anaknya nangis, kan berusaha untuk memahami nangisnya ini kenapa nih? Ada nangis karena lapar, ada nangis karena haus, ada nangis karena suhunya panas, gerah, ada nangis karena apa? Digigit nyamuk, ada nangis karena apa? Ngompol. Terus ada nangis karena kalau dikumpulkan banyak sekali. Nangisnya sama itu. Bayi yang usianya baru misalnya 5 bulan gitu, kan nggak bisa cerita, lapar gitu, haus nggak bisa. Pokoknya bunyinya apa? Nangis gitu ya. Gimana cara memahami ini nangis karena lapar, karena haus, karena kepingin ganti popok, nih pipis, ngompol, karena itu bedanya gimana? Ya ibunya harus ngerti. Karena anak nggak bisa diajak ngobrol. Bu ya cerita apa gitu, nggak bisa deh. Kan anak nggak bisa cerita, ngomong aja nggak bisa. Ya bisanya cuma apa? Cuma nangis. Ya. Nah ibu harus ngerti nangisnya ini karena apa. Nah ini juga nanti orang tua, ya bapak juga begitu. Ini kira-kira karena apa? Dan kadang-kadang, nah ini pentingnya, kadang-kadang yang disampaikan itu tidak sama dengan yang dirasakan. Nah itu lebih berbahaya lagi dan lebih sulit lagi. Maka harus ngerti. Contohnya gini, misalnya kita mendengar kata, anak bilang, anak ketika ditanya, terus selalu jawabnya apa? Terserah. Ya. Terserah itu artinya apa itu? Ada yang tergantung intonasinya. Ada juga yang tergantung dari suasananya. Ketika ditanya mau makan apa, terserah. Terserah itu bisa maknanya, pokoknya saya siap mau makan apa aja. Atau bisa jadi kesel,
jengkel, terserah. Sebenarnya nggak mau gitu. Makna terserahnya gimana? Kata terserah itu tulisannya sama, TERSERAH. Bisa dipahami nggak itu? Terserahnya maknanya memang menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua karena dianggap paham dan ngerti, atau malah justru terserah diartikan jengkel sama orang tua, kesal sama orang tua, lalu bilangnya terserah. Tapi terserahnya bukan mempercayakan kepada orang tua, tapi karena kesal. Atau juga memang aslinya nggak mau makan, jadi terserah aja. Terserah itu maksudnya maknanya apa? Nah, orang kalau belajar, tadi belajar memelihara kambing, dia juga jadi belajar itu. Oh ternyata kalau mengembik itu beda-beda maknanya. Ini terserah yang mana ini? Orang harus ngerti. Dia harus belajar. Nah, Nabi SAW kemudian membagi. Abu Bakar juga membagi. Abu Bakar membagi. Ya ini kebetulan kalau dalam bahasa Indonesia di Abu Bakar itu semuanya A namanya. Asma, Aisyah, Abdullah, Amir bin Fuhairah. Termasuk nanti penulisannya Abdullah bin Uraiqid. Semua itu. Nah, ditugaskan ngantar makanan, minuman, dan juga Abdullah tugasnya apa? Mencari informasi. Di kota Mekah ini ada apa? Orang-orang musyrikin mengerjakan apa? Informasinya dikumpulkan dari pagi, siang, sore, kumpul dengan orang-orang pada umumnya, malamnya memberikan informasi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di penghujung malam sudah pulang lagi ke rumah supaya tidak mencurigakan. Tiap hari begitu selama 3 hari. Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk apa? Tugasnya pertama tidur. Yang kedua mengantarkan barang-barang besoknya. Dan ini kalau dalam ilmu manajemen ini termasuk salah satu dari contoh bagaimana seorang bawahan ketika diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, dia mengerjakan sesuai dengan perintah tersebut karena memang sudah dipertimbangkan oleh pimpinan bahwa ini diperlukan untuk kepentingan yang berhubungan dengan bagian-bagian yang lain. Tugasnya apa? Tidur. Tidur di mana? Tidur di tempat tidurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menggunakan selimut yang biasa digunakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tidak diberi informasi segala hal. Nabi SAW cuma memberikan informasi, Ali disuruh tidur, besok ngantarkan barang-barang. Abu Bakar menginformasikan kepada Asma, cuma siapkan makanan. Fungsinya apa? Karena ini dalam kondisi genting. Tidak semua informasi perlu disampaikan. Jadi ada dua, yang menyampaikan informasi tidak perlu menyampaikan semua, yang mendapatkan informasi juga jangan kepo. Jadi kepingin tahu. Terus minta informasi tentang berbagai hal. Juga nggak benar. Jadi akhirnya apa yang dilakukan? Cuma diberi informasi, pokoknya tidur, terus besok antarkan barang. Asma juga siapkan makanan. Selesai. Cuma itu. Nah, pentingnya apa? Begitu malam itu orang-orang musyrikin datang ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib ada di situ. Apa yang dilakukan? Menginterogasi, nanyakan, mau sampai dipukuli pun nggak bisa menyampaikan di mana tempat persembunyian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang tidak diberitahu. Beda dengan kalau diberitahu, berusaha untuk menyembunyikan, dipukuli, disiksa, nanti bisa cerita. Tapi kalau tidak tahu, mau dipukuli seperti apapun nggak bisa nunjukkan, karena memang nggak tahu, di kepalanya nggak ada itu. Karena memang tidak diberi tahu. Begitu nggak dapat informasi, tapi tahu kalau pergi bersama Abu Bakar ke rumah Abu Bakar. Di rumah Abu Bakar yang ada Asma. Asma juga ditanya, nggak ngerti juga, nggak bisa nunjukkan, karena memang nggak dapat informasi. Informasinya apa? Informasinya cuma disuruh siapkan makanan dan bapaknya pergi.
Pergi kemana? Nggak tahu. Nggak ada informasinya. Nah, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari sini juga, bahwa kita ini kadang-kadang di zaman sekarang perlu belajar mengatur informasi yang sampai pada kita. Perlu mengatur, tidak semua hal perlu kita ketahui. Tidak semua hal perlu kita ketahui. Kadang-kadang kita perlu menahan, tidak perlu tahu. Kenapa? Karena itu tidak terlalu penting dan tidak berurusan dengan kita. Maka yang perlu kita cari informasi yang memang perlu kita ketahui. Itu sebabnya salah satu bagian penting dalam yang namanya thalabul ilmi, yang namanya belajar, yang namanya ngaji, yang namanya menuntut ilmu, kita mempelajari yang harus dipelajari, mempelajari yang perlu dipelajari, tapi juga tidak mempelajari yang tidak perlu dipelajari. Itu pengetahuan dasar paling awal sebelum kita belajar. Sebetulnya yang perlu kita ketahui apa sih? Misalnya gini, kalau untuk santri pas mau belajar Quran, kalau belajar membaca Quran itu apa saja yang perlu diketahui sih? Oh, ada namanya makhorijul huruf. Tadi Ustaz Musyafa sampaikan. Tempat keluarnya huruf dot tadi, itu ada tempat keluarnya, ada makhraj, tempat keluarnya. Tapi ada juga sifat, ada sifat huruf. Terus ada, nah, yang perlu dipelajari kalau hal-hal seperti itu pelajari, karena memang bagian dari yang harus diketahui. Nah, kalau yang seperti ini tanya-tanya silahkan. Kalau perlu masih belum jelas, tanya lagi sama ustadznya. Ustadz, sifat istifal itu apa sih? Sofir itu apa? Itu tadi katanya di bagian langit-langit itu, langit-langit itu sebelah mana itu? Ujung lidah, ujung itu yang dinamakan itu ujungnya sebelah mana itu? Nah, kalau yang nggak jelas seperti itu tanyakan, karena ini termasuk yang harus diketahui. Kalau perlu tanya, tanyakan. Masih belum jelas, tanya lagi sampai jelas. Nah, yang ini perlu diketahui, maka pelajari sedalam-dalamnya. Dan para ulama, lihat, para ulama itu kalau sudah ilmu, mereka pelajari sedalam-dalamnya sampai pada mempelajari yang belum pernah mereka kerjakan. Contohnya gini, haji. Sebelum berangkat haji kita perlu belajar manasik haji. Dan yang dipelajari apa? Sampai detail. Bahkan ada beberapa ulama yang seumur hidup belum haji, tapi sudah bisa menulis buku tentang haji. Dari mana itu didapatkannya? Dari belajar. Dari belajar. Sampai ada ulama-ulama yang membahas itu. Termasuk beberapa ulama yang menulis buku-buku fikih lengkap, fikih ibadah, fikih muamalah, sampai bahas tentang nikah, meskipun sampai akhir hayatnya belum pernah menikah. Bukankah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai akhir hayatnya tidak menikah, tapi bahasan tentang nikah beliau kuasai? Bukankah Imam Nawawi sampai akhir hayatnya tidak menikah, tapi kalau baca buku fikihnya di mazhab Syafi'i, bahas tentang nikahnya detail sekali. Padahal beliau sampai akhir hayatnya tidak menikah. Nah, itu perlu dipelajari. Sekarang ini kita hidup di zaman banjir informasi, membuat kita kadang-kadang tidak fokus. Bahkan ada yang menamakan bukan banjir lagi, tsunami informasi. Ada sekian banyak informasi yang tidak kita perlukan, nggak usah dibuka, nggak usah dilihat, jangan dibaca. Nah, yang perlu diketahui, perlu dipelajari, perlu dikuasai, bukan cuma dibaca. Kalau perlu diulang-ulang supaya kita kuasai. Godaannya dari mana? Dari yang namanya media sosial. Media sosial itu begini. Kalau kita buka HP menggunakan media sosial namanya Instagram misalnya, begitu kita buka, kita tergoda untuk membuka bawahnya.
scroll lagi, buka lagi, buka lagi, buka lagi. Inilah yang harus kita hentikan. Inilah yang merusak proses tadi belajarnya. Karena apa? Karena ketika kita buka terus kita tutup, buka lagi, pas kita scroll lagi, udah ganti lagi tuh, beda lagi. Kita jadi tergoda untuk membuka lagi, dan kita luangkan waktu sampai setengah jam, ada saja yang baru lagi. Tutup lagi, buka lagi 5 menit kemudian, buka lagi setengah jam, ada lagi yang baru lagi. Karena apa? Karena banjir informasi. Pertanyaannya, itu diperlukan nggak? Nah itu. Beda dengan kalau sekarang kita buka yang memang kita cari. Misalnya gini, sekarang kita mau belajar Sirah Nabawiyah. Pakai apa itu? Pakai Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, karya Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, Ali bin Ali ya. Nah, kadang kita mau cari itu, maka cari, nggak apa-apa kalau itu memang scroll, cari, masukkan kata kuncinya Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Oh, ini ada matannya, ini ada syarahnya. Syarahnya ada Syekh Sholeh Al-Utsaimin, ada syarahnya Syekh Abdul Razak Al-Abbad, ada syarahnya. Nah, itu cari, memang niat belajar. Kalau itu silakan cari. Dan buka, kemudian dengarkan, nah itu belajar. Memang cari itu. Beda dengan tadi, pas iseng-iseng buka Facebook, Instagram, dan begitu scroll begini terus, itu ada terus yang baru. Buka YouTube, buka lagi, scroll lagi, ada lagi yang baru. Pertanyaannya, apakah itu diperlukan? Nah, itu beda. Dan kalau kita duduk, bisa sampai berjam-jam, informasi itu ada terus. Kalau kita sudah punya sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran, lalu baca yang begini, buka yang begini, silahkan. Yang pokok tadi sudah selesai, yang utama sudah, lalu ada sisa, nah silahkan. Tapi kalau ini yang pokok, berarti ini akan mengganggu proses belajar kita ini. Nah itu ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Bukan berarti bahwa media sosial itu nggak penting, tapi masing-masing diposisikan pada tempatnya. Karena kadang-kadang ada informasi yang nggak penting. Akhirnya, kalau isi kepala kita itu informasi yang tidak penting, malah yang penting nggak masuk. Nah itu bedanya. Ulama-ulama kita dulu ngisi kepalanya dengan hal-hal yang penting. Makanya isinya berkualitas, bermanfaat. Nah kalau yang nggak penting bisa macam-macam. Dan di kita ini kalau sudah yang namanya media sosial, justru yang laris itu, yang viral itu yang nggak penting, ramutu itu ya, nggak berkualitas, kurang bermanfaat, itu yang justru banyak dicari orang. Dan isinya bisa yang macam-macam. Apalagi kalau sudah melihat orang jadi kepingin, nah itu berbahaya. Apa saja? Akhirnya kepingin kita itu bukan berdasarkan panduan syariat, bukan berdasarkan tuntunan memang harus seperti itu, tapi cuma karena lihat orang lain. Contohnya misalnya, sudah dengar informasi belum? Es yang viral. Es. Setelah itu es teh. Ini kita sampaikan bulan lalu. Kan tiba-tiba jadi viral deh. Es teh di mana-mana dia. Mau yang jumbo apa yang kan begitu. Tiba-tiba viral. Nanti setelah itu kita nggak tahu lagi setelah es teh ini yang viral apa lagi. Ya kan? Ini kan cuma karena viral deh. Pertanyaannya, kita ini perlu minum teh apa enggak gitu? Kan begitu. Apakah perlu minum teh apa enggak? Kalau diperlukan silakan. Tapi pertanyaannya kalau enggak perlu, ya sudah, abaikan. Dan di mana-mana sekarang. Di pasar Godean ada enggak, Pak? Sebelum pasar Godean di Sidolohor ini ada enggak, Pak? Ada juga. Terus nanti kalau ke Pirak, terus ke mana-mana itu nanti ada aja tuh. Ke arah Untas apa dulu
Ini mercu buana, ada nggak yang jual itu? Ya ada juga. Ini kok banyak sekali yang jualan. Ini apa ini? Nah ini kalau tidak diperlukan nggak perlu. Nah itu bahasan kita di kesempatan kali ini berkaitan dengan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, dan tentu ini masih menyisakan banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Salah satu dari bahasan hijrah adalah berkaitan dengan orang yang namanya hijrah itu pindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari satu kebiasaan ke kebiasaan yang lain. Dan biasanya yang dimaksud adalah pindah dari kebiasaan lama yang tidak baik ke kebiasaan baru yang baik. Bagi para santri, apalagi santri baru, masuk ke satu lingkungan itu adalah bagian dari proses hijrah, karena pindah dari satu kebiasaan ke kebiasaan yang baru. Dan nanti akan ada pembahasan tersendiri selain hari ini, tentu juga nanti beberapa hari ke depan akan terus dibantu dijelaskan, dipahamkan bagaimana pesantren kita ini mengelola pendidikan. Tiap pesantren punya modelnya sendiri, punya caranya sendiri, punya kekhasannya sendiri. Maka kadang-kadang sulit untuk diseragamkan, kecuali yang memang sejak awal jadi cabang menjadi pesantren yang seragam. Misalnya, ini hal yang sederhana, ada beberapa pesantren yang membuat aturan santrinya tidak boleh merokok. Dan itu dengan tegas, bahkan kalau sampai berulang memberikan sanksi yang sanksinya kira-kira bisa memberikan efek jera sampai bisa menghentikan kegiatan belajarnya. Tapi di pesantren yang lain justru sebaliknya, dipersilahkan. Bahkan saya pernah ketika tahun 88 mondok di sebuah pesantren, itu bukan cuma boleh merokok, semua santri dibagikan rokok. Jadi saya mondok di pesantren itu, jadi setiap hari menjelang maghrib itu santri masuk ke masjid dan pegang mushaf semua. Nah, pegang mushaf sambil ngaji, baca Quran, ada yang murojaah sampai adzan maghrib. Musyrifnya kerjanya membagi rokok, masing-masing santri dapat 2 batang. Semua kita. Jadi, dan dibaginya di mana? Diletakkan di mushafnya. Semua santri tanpa kecuali dapat satu-satu. Dapat 2-2. Santri. Kalau musyrif dapat satu kotak. Ustadznya dapat satu. Nah, kiainya dapat. Saya lihat sendiri karena saya ngalami. Dan saya pertama kaget juga pas begitu ngaji, tiba-tiba dapat 2 batang. Ternyata sampingnya juga begitu, yang ngaji juga semuanya. Jadi musyrif itu kerjanya kalau sudah menjelang maghrib membagikan rokok. Jadi bukan cuma membolehkan, tapi dibagikan resmi, dan itu yang membagikan musyrifnya. Jadi supaya kita bisa paham ya. Jadi ini bukan sedang membahas tentang hukum rokok, bukan. Ini model pesantren yang masing-masing dengan kekhasan. Makanya begitu setelah selesai pembagian, santri yang lain itu langsung mendekat karena mereka tahu saya nggak ngerokok. Jadi dua batang itu nanti biasanya ada 2, yang kanan dan kiri, lalu dapat satu-satu. Jadi akhirnya akrab karena sering bagi rokok. Ya, itu model. Dan bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, setiap hari begitu. Setiap hari pembagiannya, dan pembagiannya menjelang maghrib. Pagi nggak ada pembagian. Ya, kenapa? Waktu itu karena bulan Ramadan. Ya, jadi berbuka puasa itu, ya, sampai mereka punya pelesetan yang luar biasa.
Ada mereka bilang katanya nikmal udud ba'da ta'am. Nikmatnya udud itu, yang orang Jawa paham, udud itu maksudnya ngerokok, ba'da ta'am, setelah makan. Jadi setelah makan ya ngerokok. Nah itu model ya. Itu untuk urusan yang berhubungan dengan rokok. Nah, sementara kita di Al-Madinah punya kebijakan tidak mengizinkan, tidak membolehkan semuanya. Mau ustadz, musyrif, santri, semuanya sama. Tidak diizinkan, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Ini urusan dengan rokok. Kemudian nanti yang berhubungan dengan handphone, nanti yang berhubungan dengan nonton, ya. Ini mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, mohon bantuan dan kerjasamanya, ya, karena kita tidak mengizinkan. Ya, tahun 94, ya. Tahun 95 saya membantu di salah satu pesantren di Bantul. Kemudian ada saat itu seperti biasa bantu ngajar, ya. Ada salah seorang santri dipanggil oleh sang kiai karena ketahuan nonton di rumah warga dan sebelumnya sudah diingatkan, sampai akhirnya kemudian sang kiai minta pada santri yang lain, tolong santri ini dibantu barang-barangnya dikemas-kemas dan diantarkan ke terminal, dipulangkan langsung, ya, dan tidak diberikan toleransi. Dan waktu itu sang kiainya marahnya dengan kalimat yang saya nggak lupa. Beliau mengatakan, diajak baik kok nggak mau, silakan cari tempat lain, ya. Ya, diajak baik kok nggak mau, akhirnya dipersilakan ke tempat lain. Maka akhirnya dipersilahkan untuk cari tempat lain, silakan cari pesantren yang mengizinkan nonton, ya. Mau nonton film apa itu, kalau ada pesantren yang mengizinkan silakan. Tapi kita tidak mengizinkan yang seperti ini, kecuali kalau tontonan yang memang disiapkan oleh ustadz, oleh musyrif. Misalnya ini nonton ada kajian, ada tablik akbar online, nah itu memang nonton bareng, nah itu difasilitasi. Tapi kalau nonton film, nonton ini dan itu tidak diizinkan. Nah, maka ini nanti akan, karena ini berhubungan dengan proses belajar yang dilakukan, bisa mengganggu proses yang sedang berjalan. Nah, tentu penjelasannya nanti lebih detail akan ada sesinya tersendiri, tapi perlu kami sampaikan ini supaya bisa dipahami bersama oleh semua, baik santri, wali santri, kemudian warga, Bapak Ibu sekalian. Dan kita tentu senang, ya, kalau warga kemudian santri juga bisa terjalin hubungan yang baik, tapi pada bagian-bagian tertentu mohon perkenannya untuk bisa dipahami. Kita juga punya aturan dan cara agar santri ini bisa terjaga proses belajarnya, karena bukan cuma sekedar menyampaikan materi lalu selesai. Kita juga ingin akhlaknya, kemudian perilakunya, dan semua hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh santri bisa menjadi bagian dari proses belajarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.